Bini'matihi tatimmus salihah. Kemudian setelah itu salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terkenal sebelum bumi ini ada. Sebelum langit diciptakan, seluruh malaikat sudah mengenal nama beliau. Ketika Adam diciptakan, Adam melihat ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi-nabi yang diutus pasti bercerita bahwa nanti akan muncul penutup, penghulu, pemimpin seluruh nabi dan rasul. Namanya adalah Muhammad, namanya adalah Ahmad, namanya adalah Al-Mustafa, namanya adalah Qasim, namanya adalah Yasin, namanya adalah Taha, namanya adalah Muhammad, Ahmad, Yasin, Taha, Qasim, Mustafa. Ini nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munzir, Bashir, Masya Allah. Dan apa kata Nabi Musa? Kalau nanti saya hidup, sempat saya hidup di zaman dia lahir, dia muncul, saya bersedia menjadi tukang bawa terompahnya, kata Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Isa juga berkata, dibandingkan dengan beliau, saya ini nggak ada apa-apanya, kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad setelah dia hadir, kehadirannya kita sudah dengar bagaimana peristiwa ibunya mimpi ada cahaya masuk ke dalam perutnya, dan bagaimana hari kelahirannya ada bintang berekor mengelilingi bumi. Seluruh pendeta-pendeta senior, ahli-ahli rabi-rabi Yahudi dari kalangan Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa Nabi terakhir sudah lahir. Ada tanda-tandanya, bintang berekor mengelilingi bumi. Maka dengan cepat usia beliau naik 40 tahun, diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun saja waktu yang beliau butuhkan untuk menciptakan generasi-generasi yang terhebat sepanjang sejarah sampai hari kiamat. Padahal beliau tidak pernah TK, tidak pernah SD, tidak ngerti perguruan tinggi, tapi bisa melahirkan dari pendidikan yang diasuhnya manusia-manusia memimpin dunia. Sehingga seorang Kristen Ortodoks bernama Michel Jihad menulis buku yang judulnya adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, memasukkan nama Nabi Muhammad di urutan pertama. Murid-murid Nabi Muhammad masuk dalam urutan 10 besar. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan mengalahkan urutan Nabi Isa alaihissalam yang menulis orang Kristen. Nabi Muhammad mampu membangun peradaban, mengalahkan penguasa sebelah timur yaitu Persia, dan menaklukkan penguasa sebelah barat yaitu Romawi. Hanya dalam 23 tahun dunia 2/3 tunduk dan takluk di bawah pemerintahan Islam, dan itu berlangsung ribuan tahun. Itulah dia Nabi besar yang namanya sudah terkenal sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Nabi Muhammad SAW, dialah sang penentu nanti pada hari kiamat. Hanya dia yang mampu mengguncang langit. Hanya Nabi Muhammad yang mampu membuat para malaikat turun kepada mahsyar berbaris-baris
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan acara padang mahsyar dimulai. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seluruh nabi-nabi dan rasul pada hari kiamat angkat tangan, tidak bisa berkutik, tidak bisa ngapa-ngapain, Nabi Muhammad yang diberikan wewenang penuh untuk menentukan apakah dimulai atau tidak. Maka Nabi yang mintakan kepada Allah, maka acara pun dimulai. Nabi Muhammadlah yang buka pintu surga. Nabi Muhammadlah yang menunggu umatnya. Nabi Muhammadlah yang memberikan syafaat. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi-nabi punya doa-doa yang mustajab, dan seluruh nabi-nabi telah melantunkan, memanjatkan doanya kepada Allah di dunia. Allah kabulkan semua. Tapi Nabi Muhammad ditahannya doa yang sangat mustajab itu untuk kita di akhirat. Untuk kita. Waktu beliau akan meninggal, bukan nama-nama istrinya yang dipanggilnya, bukan nama-nama anaknya yang disebutnya, tetapi kita yang berulang-ulang di lidahnya, umatku, umatku. Baru saja dibangkitkan nanti di padang mahsyar, bukan di mana Aisyah, di mana Khadijah, bukan di mana sahabat-sahabatku. Yang dia tanya pertama kepada malaikat Jibril, mana umatku? Kita yang ditanyanya duluan, Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketinggian dunia akhirat yang sempurna, dan Allah langsung memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ketika fisiknya disakiti, ditimpukin pakai batu dan kotoran, bahkan luka, diteriakin gila oleh anak-anak satu kota, diusir, dikejar-kejar, lalu dalam keadaan air mata yang menetes, malaikat Jibril datang dari langit. Hai Muhammad, seluruh malaikat di langit berak, engkau diperlakukan begini, marah, engkau diperlakukan begini. Hai Muhammad, para malaikat yang ditugaskan menjaga bukit-bukit dan gunung-gunung di sekitar Taif ini sudah diberi izin oleh Allah. Tinggal engkau mengangguk, engkau setuju atau tidak. Bila engkau mau hai Muhammad, perintahkan malaikat ini, dan malaikat itu datang. Saya ya Muhammad, saya yang bertugas mengangkat bukit-bukit dan gunung ini. Jika engkau mau, saya akan hantamkan kepada penduduk Taif yang memperlakukan engkau begini. Tinggal engkau katakan, na'am, saya akan lakukan. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Jangan ada darah yang tertumpah. Lalu beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya Allah, kasih hidayah. Kasih hidayah. Kasih hidayah. Mereka memperlakukan saya begini karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak punya ilmu. Kasih hidayah ya Allah. Lah kalau kita punya kesempatan macam itu, antam terus. Para nabi-nabi sebelumnya udah ke bawah, ya Allah hancurkan mereka, azab mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Tidak, ya Allah kasih hidayah mereka. Akhirnya penduduk Taif sampai sekarang termasuk di antara penduduk Hijaz yang terkuat imannya. Masya Allah. Ini Nabi Muhammad. Dalam urusan persahabatan, jangan tanya, beliau yang paling tinggi diberi cap loyalitas. Dalam urusan menghadapi lawan, sudah di ujung pedang itu sudah di tenggorokan Nabi Muhammad, tinggal ditusuk aja lagi oleh orang Yahudi. Apa kata si Yahudi? Hai Muhammad, bangun kamu. Nabi Muhammad terbangun, dilihat ujung pedang udah di sini. Katakan, siapa yang bisa menyelamatkan kamu hari ini? Nabi Muhammad mantap mengatakan, Allah. Bergetar langsung si Yahudi, jatuh pedangnya, dan dia seperti merasa tak punya tulang. Nabi Muhammad bangkit, diambilnya pedang itu, Nabi arahkan ke si Yahudi. Kalau kamu, siapa yang menyelamatkan kamu hari ini? Yahudi berkata, tidak ada. Hanya engkaulah yang bisa menyelamatkan saya. Dengan cepat Nabi Muhammad memaafkannya.
Bandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang kita baca dalam sejarah, di luar pemimpin-pemimpin yang Nabi menggodok mereka, Nabi yang mencitrakan mereka, Nabi yang memproduk mereka. Di luar itu ya, pasti dari tebas tuh leher. Tapi Nabi Muhammad memaafkannya. Nabi Muhammad dengan istri, ya Allah, belum ada pemimpin yang macam ini. Baca buku kemesraan Rasulullah kepada para istri. Tidak ada yang mampu menandingi mesranya Nabi Muhammad, kelembutan Nabi Muhammad kepada para istri. Terlambat beliau pulang, pintu sudah ditutup, diketok-ketok, Assalamualaikum, wahai istriku, Assalamualaikum, enggak dibuka-buka. Kemudian beliau tidak marah, dibukanya salnya, dikembangkan di depan pintu, dan dia langsung tidur di depan pintu. Tengah malam istrinya terbangun dari bawah. Ini pintu, bawahnya kan ada sela sedikit itu. Kebetulan malam itu bulan purnama. Ada nampak bayangan sesosok tubuh sedang tertidur di depan pintu. Kagetlah istrinya. Ya Allah, aku tertidur lelap malam ini. Pasti suamiku telah berkali-kali memanggil. Dia buka pintu. Baru saja sang istri membuka pintu, langsung Rasulullah yang berkata, Aisyah, maafkan abang ya, abang terlambat pulang. Aduhai, indahnya akhlakmu ya Rasulullah. Indahnya akhlakmu ya Rasulullah. Dibuka pintu, langsung minta maaf. Adindaku, maafkan abang, malam ini terlambat pulang. Kalau orang sekarang, otakmu di mana? Telingamu taruh di mana? Hah? Atau bisa jadi gedorannya makin kuat, makin kenceng, lama-lama mundur kira-kira 5 meter, tendang Bruce Lee pun keluar. Rasulullah, Allah. Ketika istri-istri beliau haid, sebelumnya wanita-wanita haid dikasih pakaian resmi dan disuruh tidur di luar kamar. Bahkan kalau oleh orang Yahudi, wanita kalau sedang haid disuruh tidur sekandang dengan onta atau sekandang dengan kandang babi. Islam datang, tidak, wanita haid tetaplah wanita yang terhormat. Dia tidur bersama suaminya. Nah, yang Rasulullah SAW memberikan contoh yang menjadi buah bibir cerita yang indah. Apa kata para istri? Kami kalau haid, Rasulullah SAW menyuruh kami lebih dekat dengannya. Kami tidur satu selimut. Beliau mencium jidat kami. Beliau mendoakan kami. Kalau kami minum, kami yang diminumkan oleh Rasulullah, minum saya. Minum, di tempat mana bibir kami minum, di tempat itu Rasulullah minum. Rasulullah very very romantis. Itu kalau kepada istri. Kepada anak-anak kecil, Rasulullah tidak pernah, kata Anas bin Malik, saya, kata Anas, termasuk anak-anak kecil kota Madinah, hidup 10 tahun bersama Rasulullah, dan saya belum pernah sekalipun seumur hidup mendengar Rasulullah membentak anak-anak. Belum pernah. Marah kepada anak-anak, belum pernah seumur hidup. 10 tahun mendampingi Rasulullah, belum pernah satu kali pun saja Rasulullah marah kepada anak-anak. Makanya kalau kita dengar wa innaka la'ala khuluqin, sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung, hai Muhammad. Itu Allah yang berfirman dalam surat Al-Qalam. Allah yang mengakui. Nah, sekarang dalam momen pertemuan ini judul kita adalah Pemuda Akhir Zaman. Kita lihat
seperti apa pesan Rasulullah kepada para pemuda di akhir zaman. Pesan Rasulullah begini.